Eh, Terkait dengan fenomena, iya, apa namanya? Ini kan sudah kehendak zaman bahwa yang jelas kiai-kiai itu sebenarnya bangga lah. Kiai-kiai sepuh bahwa ada anak-anak muda yang dinamis, mendobrak kebekuan, mendobrak kemapanan yang sebenarnya itu ada kesalahan-kesalahan terselubung. Nah, kalau bukan anak muda, kiai-kiai sepuh nggak mungkin lah. Kiai sepuh yang paling paling progresif yang dalam pandangan saya, termasuk penyikapan soal HPM ini, ya Mustasar, Kiai Mustafa Bisri. Yang lain saya tidak banyak berharap dah. Saya boleh memberi catatan tentang Kiai Miftahul Ahyar nggak ini? Boleh, boleh. Ya, boleh, 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 boleh. Iya, apa namanya? Sepanjang saya mengenal NU, sepanjang saya terlibat dalam KNU-an, saya secara akademik melihat bahwa Kiai Miftah adalah Rois Am paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Kalau kita bandingkan dengan Rois Am sebelumnya, adalah Kiai Ma'ruf Amin. Dia punya dzurriyyah besar, gennya arahnya ke Kiai Nawawi Al-Bantani. Dia bukan hanya punya pesantren, tapi itu pesantren leluhurnya dan besar. Kiai Miftah itu, Miftahus Sunnah, itu dalam peta kepesantrenan siapa yang tahu? Itu pesantren rintisan, dan di Surabaya sendiri pun tidak banyak yang kenal. Itu pertama. Yang kedua, Kiai Miftahul Ahyar ini saya serius ya. Jadi saya ketika musyawarah wilayah NU tahun kalau nggak salah 2003 di Areng-Areng Pasuruan, tempatnya wakil bupati sekarang Kiai Mujib Imron, itu ada dua Rois Suriah yang macung yang diajukan. Satu adalah Kiai Mas Duki Mahfud almarhum, satunya adalah Kiai Miftahul Ahyar. Dari 40 PCNU di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, tapi PCNU-nya 40. Karena itu Bangil itu punya jadi cabang sendiri, Kencong Jember juga punya jadi cabang sendiri. Jadi 40 cabang. Dari 40 cabang ini, itu 39 memilih Kiai Mahfud, Kiai Mas Duki Mahfud, satu orang itu memilih Kiai Miftahul Ahyar, yang dipidatokan oleh Kiai Hasim, itu dipilih oleh dirinya sendiri. Ini nanti kalau saya salah bisa dicek langsung ke beliau. Jadi apa namanya? Oke, sebelum Kiai Miftahul Ahyar kita punya Rois Am Kiai Ma'ruf Amin. Sebelumnya ada Kiai Sahal Mahfud. Kiai Ubaidillah nanti banyak cerita bisa lah soal Kiai Mahfud, Sahal Mahfud. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Fahruddin Masturo, pesantren Masturiyah Sukabumi. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Ilyas Ruhiyat, Cipasung. Dan sebelumnya luar biasa semua itu, Kiai Ahmad Siddiq. Jadi ini adalah Rois Am paling lemah panjang sejarah berdirinya NU. Sementara perannya sangat krusial di era transisi mengantarkan NU dari abad 1 ke abad kedua yang diandaikan sebagai abad kebangkitan NU, maka kemudian kita mendapati Rois Am yang tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita bisa berbuat apa? Oke, dulu ketika beliau ini ketika jadi Rois Suriah PCNU Surabaya, saya kadang menulis di opini di Jawa Pos itu, saya baca dia waktu itu berdebat dengan Zuhairi Mesrawi, dubes di mana itu, Aljazair atau Maroko. Saya membaca bahwa diksinya, kemudian spektrum yang dia tangkap, ini tidak mencerminkan bahwa itulah kenahlinan. Jadi apa namanya? Kalau kemudian beliau keras penyikapan menuduh Wahabi, menuduh membenturkan NU dengan ini itu dan semacamnya, yaitu kita bisa track dari Kiai Miftah sebelumnya. Wah, ini saya dicari panser kalau begini nih. Ya, Dokter Soleh, itu jangan terlalu jauh dah. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh.